Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MA MPhil, selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di bulan suci ini, mampu dan berkenan untuk memberikan kami pencerahan perihal nuzul Quran. Sebelum kita masuk ke acara kita, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Iqbal, Prof. Iqbal Sofwan Sofwan. Saya konsul perdagangan dan sekaligus merangkap sebagai pengurus di Musola Al-Falah namanya. Kita punya musola di KJRI ini. Nah, kami punya dewan pengurus. Kami bertanggung jawab hal-hal yang terkait selama bulan Ramadan ini tentang pelaksanaan kegiatan Ramadan. Walaupun situasi sedang luar biasa kali ini, Prof. Jadi bagaimanapun Ramadan harus tetap jalan, rangkaiannya juga tetap jalan, sehingga kita bisa merasakan atmosfer Ramadannya walaupun di masa perantauan ini. Nah, oleh karena itu, di grup Zoom ini kita hanya berdua, namun acara kita seperti biasa, ini adalah acara yang rutin kita lakukan setiap hari Minggu, namanya Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Acara ini langsung juga disiarkan di Facebook Live-nya KJRI. Nah, bagi para pemirsa yang saat ini melihat di Facebook KJRI, jangan lupa like, follow Instagram, Facebook, dan Twitter atau YouTube-nya KJRI segera agar tetap terus mendapatkan info-info terkini mengenai kegiatan KJRI dan tentunya acara kita kali ini. Nah, bagi para pemirsa juga yang ingin bertanya, kita juga sudah menyediakan nomor WA seperti biasa di nomor WA Ngopi Instan. Nomornya adalah 9400 1506. Saya ulangi. Nomor WA dari Ngopi Instan adalah, sebagaimana terlihat di Bapak semua, 9400 1506. Dengan format, buatkan namanya, kemudian apa pertanyaannya. Nah, karena ini memang pertanyaan setiap minggu dipertanyakan, maka kami akan mengatakan bahwasanya setiap penanya yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah sejumlah 500 Hong Kong dolar dari BNI cabang Hong Kong. Nah, ada pemenang minggu lalu nggak yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa kita kali ini? Baiklah, untuk pemenang minggu lalu ada 2 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan 500 Hong Kong dolar. Pertama bernama Ibu Ika Failani, yang kedua bernama Ibu Erlin Anawati. Saya ulangi, yang pertama bernama Ibu Ika Failani, yang kedua bernama Ibu Erlin Anawati. Baik, demikian jangan lupa dikirim pertanyaannya, pertanyaan terbaik minggu depan akan diumumkan pada acara Ngopi Instan di minggu berikutnya. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, saya tidak perlu membacakan kurikulum vitae, sangat, kalau dalam bahasa kami itu sangat high lah gitu. Jadi karena pemirsa kita di sini juga pekerja migran Indonesia, jadinya mari kita sesuaikan tema kita malam ini tentang nuzulul Quran. Mohon kami diberikan pencerahan, waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Tafadhol. Masih unmute, tolong. Oh ya, belum jadi host ya? Ya. Co-host. Ya, siap. Oke, sudah dijadikan co-host, Prof. Oke. Sudah kelihatan ya? Slide saya sudah kelihatan? Sudah, Prof. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para peserta, khususnya Pak Iqbal dari KJRI Hong Kong dan para pemirsa yang berada di Hong Kong ataupun di tempat lain yang ikut menyaksikan
Zoom pada malam hari ini. Marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi umur panjang dalam situasi Covid yang sangat berbahaya ini. Kita juga masih dapat melaksanakan ibadah puasa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa yang ingin saya sampaikan di sini seperti tema yang dipesan oleh panitia, yaitu memaknai nuzul Quran. Tapi saya mempunyai tambahan sendiri, yaitu Al-Quran sebagai kitab untuk berilmu, beriman, dan beramal soleh. Ya, seperti kita ketahui sekarang ini banyak orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan ada tren sekarang ini namanya one day, one juz, itu sangat luar biasa. Tapi saya ingin meningkatkan dari sekedar membaca itu menjadi berilmu, beriman, dan beramal soleh. Supaya makna Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk dalam kehidupan. Pertama saya ingin sedikit saja menyinggung apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber iman, sumber amal. Di dalam Al-Quran itu ya, terdapat tauhid, terdapat akhlak, etika, masalah penciptaan, hari akhir, mengenai alam semesta, kenabian, ilmu pengetahuan, ibadah, agama, ukhuwah, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kehidupan umat manusia, bukan hanya umat Islam. Kalau mau bicara sains dan teknologi ada di dalam Al-Quran. Kita mau bicara filsafat ada di dalam Al-Quran. Kita ingin berbicara mengenai alam semesta ada di dalam Al-Quran. Inilah Al-Quran. Maka dari itu nama-nama Al-Quran ini luar biasa banyaknya, yang bisa saya tampilkan di sini hanya sebagian kecil aja. Al-Quran adalah pembeda ya, antara kebenaran dan kesalahan. Dia adalah peringatan, az-zikra. Dia adalah petunjuk bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Dia adalah rahmah. Rahmat adalah kasih sayang dari Allah. Dia adalah cahaya. Bahkan Al-Quran juga menjadi obat penawar bagi segala penyakit. Kemudian Al-Quran adalah kalam, Al-Quran adalah kebenaran, Al-Quran adalah keterangan, Al-Quran adalah pengajaran, dia kabar gembira, juga merupakan Al-Qayyim atau bimbingan yang lurus. Seorang ulama mengibaratkan Al-Quran ini sebagai sebuah intan permata. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Ini luar biasa gambaran mengenai Al-Quran ini. Sekarang bagaimana kita bersikap kepada Al-Quran? Kita ada beberapa tingkatan bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Ada yang membaca saja. Membaca itu pun sudah mendapatkan pahala. Barang siapa membaca Al-Quran, falahu hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Dan ternyata membaca Al-Quran itu yang dihitung pahalanya adalah hurufnya, bukan kalimatnya atau bukan ayatnya. Ini yang menarik. Jadi kalau kita membaca alif lam mim aja sudah mendapatkan 30 pahala. Dalam hal ini kita juga menemukan orang yang membaca Qur'annya tidak lancar. Tidak ada masalah. Hadisnya juga masih menjelaskan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, ya dia bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, masih tidak lancar, ya masih kesulitan, dia dapat 2 pahala. Tidak ada masalah. Luar biasa. Membaca saja Al-Quran itu mendapatkan pahala. Nah, selain itu Al-Quran ini kalau kita baca terus-menerus, kita bisa menghafalkan, kita kemudian mengamalkannya, ya itu menjadi pelindung kita di hari kiamat, syafa'ah. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi syafaat, jadi pelindung atau penolong bagi orang yang membacanya. Membaca saja sudah mendapatkan pahala. Nah, sekarang apa isi Al-Quran itu? Kalau kita ingin memahami isi Al-Quran, maka Al-Quran itu sebenarnya adalah sebuah makanan yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Makanya disebut dalam Al-Quran sebagai ma'dubah. Ma'dubah itu adalah hidangan.
Makanya kemudian hadis Nabi berbunyi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah menjadikan aku beradab, maka sempurnalah adabku. Adab disitulah yang sebenarnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah. Hulukuhu Al-Quran. Akhlaknya adalah keseluruhan isi-isi ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, adab itu apa? Adab itu secara ringkasnya, meskipun seringkali kita memahami adab itu adalah sopan santun, ya, itu adalah makna bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Arabnya, adab itu sebenarnya adalah kombinasi dari ilmu, iman, dan amal. Jadi orang yang beradab adalah orang yang beramal sesuai dengan syariah, akidah, dan akhlak. Bagaimana dulu para sahabat itu membaca Al-Quran? Nah, di sini karena Al-Quran itu isinya adalah adab, dan adab itu adalah ilmu, iman, dan amal, maka ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu, para sahabat mempunyai kesan-kesan, yaitu Rasulullah tidak pernah melewatkan satu surat pun dari Al-Quran sehingga kami menghafalnya dan mengamalkannya. Na'maluha biha wa ta'allamnal ilma wal amala. Jadi kami belajar ilmu dengan amal. Nah, di sini ilmu dan amal inilah sebenarnya ajaran Islam, inti daripada Al-Quran itu. Maka mengamalkan Al-Quran, kelasnya ada yang seperti begini, ada yang tilawah, ada yang mendengar Al-Quran, ya, menyetel Al-Quran dengan CD kita, ada yang menghafal, ada yang tadabbur, ada yang mengamalkan Al-Quran. Semuanya mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi secara ilmiah, secara keilmuan, sebenarnya Al-Quran itu mengandung syariah, sejarah, hukum, ilmu, akhlak. Nah, kalau diperas lagi, 3 hal tadi yang saya sebutkan di atas, yaitu di dalam Al-Quran terkandung Islam, iman, ihsan, syariah, akidah, akhlak, ilmu, iman, amal. 3 hal inilah sebenarnya yang menjadi inti dari Al-Quran. Makanya umat Islam yang dulu pernah menjadi umat yang unggul dari seluruh umat manusia di dunia itu adalah umat yang mempunyai syariah, akidah, dan akhlak yang diterapkan di dalam kehidupan sehingga menjadi sebuah peradaban Islam yang memberikan makanan kepada peradaban-peradaban dunia. Ketika di Persia menjadi tempat yang paling akademis di dunia. Ketika masuk Spanyol, dia menjadi negara yang paling maju secara ilmiah di dunia. Itu adalah barokahnya ilmu, iman, dan amal. Sekarang bagaimana mengamalkan Al-Quran dengan syariah, akidah, dan akhlak? Kita mulai dari definisi tadi. Mungkin masih ada yang belum bisa membedakan syariah, akidah, akhlak. Syariah itu adalah ajaran Islam tentang amalan, ibadah, ritual, sosial maupun intelektual yang berisi kewajiban dan hukum-hukum. Nah, di sini kalau orang menikah itu dengan syariah, orang berpolitik dengan syariah. Ya. Akidah adalah ajaran Islam tentang keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, kitabnya, ya, hari akhir, malaikat, dan mengenai takdir. Akhlak ajaran Islam tentang amal. Itu ringkasnya. Sekarang syariah. Mari kita introspeksi sedikit bahwa syariah itu adalah rukun Islam, ya, yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kesemuanya ini sebenarnya adalah pembersih jiwa manusia. Syahadat menghapuskan dosa, ya, tazkiyah tun nafas adalah membersihkan jiwa kita, zakat membersihkan harta kita, puasa membersihkan keseluruhan jiwa kita menjadi suci fitrah seperti baru dilahirkan, dan haji juga demikian. Syahadat aja ini saya mungkin sedikit dari sekian rukun itu. Jadi orang yang bersyahadat itu adalah orang yang dulu melakukan segala macam dosa, kemudian dia masuk Islam, dosa-dosa di masa lalunya dihapuskan. Ya. Orang yang kafir dan pendosa itu hapus dosanya ketika dia bersyahadat. Jadi orang mu'alaf itu sebenarnya dosanya paling sedikit, ya, karena dia masih baru berislam. Nah, orang Islam yang membaca syahadat,
Itu sama dengan orang yang memperbaharui keimanannya. Dengan syahadat itu juga dihapuskan dosa-dosanya selain dosa-dosa besar. Ya, sekarang sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar berdiri, rukuk, sujud, tahiyat, dan salam. Ya. Ada tingkatan-tingkatan orang sholat itu. Ya, sholat itu ada wudhunya, ada toharohnya. Nah, orang yang wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Orang yang sholat tapi wudhunya sah, tetapi ketika sholat dia tidak berpikir mengenai sholatnya juga tidak sah. Ya sah tapi tidak dapat pahala. Pertama dia dapat sanksi. Orang yang an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya itu, orang yang sholatnya justru mendapat sanksi. Nah, yang tingkatan yang paling rendah adalah orang yang sholatnya itu muhasab, yaitu dapat pahala. Dia konsentrasi, tapi kadang-kadang terganggu konsentrasinya. Ada orang yang sholatnya konsentrasi full, ya, tidak terganggu dengan apa-apa, ya, tapi tidak mencoba untuk tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran itu. Ini sholat tingkat 3 namanya mukaffar anhu, diampuni dosanya. Orang yang tingkat keempatnya adalah orang yang sholatnya mendapat pahala. Dosanya dihapuskan, dia sendiri sholatnya dapat pahala. Nah, itu orang yang konsentrasi sholatnya sudah tidak lagi dicampur dengan pikiran-pikiran dalam kehidupan di luar sholat. Nah, yang paling tinggi adalah orang yang muqarrabun. Muqarrabun inilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ketika dia sholat, dia sudah betul-betul bersama Allah, menghadap kepada Allah. Suara-suara di luar dirinya tidak terdengar. Nah, ini kelasnya adalah para aulia ya. Kita mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang muqarrab ini. Cerita-cerita para sahabat ya, bisa kita pelajari ya, bagaimana orang zaman perang dulu terkena panah ketika sholat dia tidak terasa karena tinggi sekali tingkat kekhusyuan sholatnya. Nah, sholat itu fungsinya banyak ya. Yang paling penting adalah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi orang yang sholat itu mestinya adalah orang yang sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, karena sholat itu membersihkan. Ya, setiap hari kita membersihkan, masa setiap hari kita mengotori lagi. Ya. Sholat juga bisa untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nabi itu ketika ada masalah dia sholat. Ya. Maka sholat itu adalah sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Fungsinya ya, yang 5 waktu itu adalah menghapus dosa antara sholat dengan sholat. Orang sholat Jumat adalah menghapus dosa selama seminggu lamanya. Kemudian ada lagi tambahan hadis umroh ke umroh itu juga merupakan penghapus dosa-dosa. Ramadan ila Ramadan. Jadi puasa ini adalah juga penghapus dosa. Nah, kita bisa bayangkan orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan sholat 5 waktu yang betul-betul khusyuk, kemudian melewati sekian kali Jumat, ya, sudah dihapus dengan 5 waktu, dihapus dengan puasa, dihapus dengan Jumat. Makanya orang yang berpuasa sebulan lamanya itu berakhir dengan la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah daripada sebelumnya. Jadi ini ya, syariat itu adalah pembersih jiwa, pembersih harta, membawa kepada ketakwaan kepada Allah, membawa pribadi yang baik. Ya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan barang siapa menjalankan kelima rukun Islam itu maka ia dapat mengembangkan karakternya atau kepribadiannya, yaitu kesadaran akan adanya Tuhan, moral yang benar, bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa. Sholat saja sudah begitu. Tapi masalahnya ada orang yang menjalankan syariah, tetapi syariahnya itu hanya sebuah formalitas, tidak khusyuk, kadang-kadang sholatnya juga bolong-bolong. Orang yang seperti ini adalah orang yang menjalankan syariah minus akidah. Ya. Dia tidak berpuasa lillahi ta'ala, tapi karena teman-temannya puasa, dia puasa. Ya. Ada lagi orang yang tingkatannya muslim tapi tidak sholat. Ya. Orang yang seperti ini muslim Islam agamanya, tapi dia tetap berbuat maksiat. Ya, berzina, ya mencuri, merampok, membunuh. Ya, kalau sudah
sudah satu dikerjakan dari dosa besar itu, dosa yang lain kelihatannya akan mengikuti aja gitu ya. Nah, kemudian dosa meninggalkan sholat itu adalah besar. Ya, makanya kalau sekali dia meninggalkan sholat dan akan memudahkan meninggalkan sholat-sholat berikutnya, dia akan mudah. Nah, kalau sudah begitu, dirinya akan kotor. Ini energi negatif akan bertumpuk dalam dirinya. Nah, di situ maksiat akan mudah dilakukan. Ya. Dalam hidup tidak ada solusinya. Ya. Kalau sudah sedemikian rupa dirinya sudah tidak lagi bersih, ya motonya itu mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang yang memang sudah tertutup hatinya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak berusaha mendekat kepada Allah. Hatinya tertutup untuk berbuat baik. Nah, orang yang seperti begini ini hidupnya tidak barokah. Mungkin ada hartanya, mungkin ada kekayaannya, tetapi bisa kita lihat nanti pada akhirnya kekayaan itu tidak akan bisa menjamin kebahagiaannya. Ini. Nah, supaya kita ingat Al-Quran lagi di sini, Al-Mudassir 42-43, ya, di hari akhir itu ada malaikat yang bertanya, kenapa Anda masuk neraka? Ya, mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Ya. Orang Islam tapi nggak sholat, nerakanya namanya sakor. Ya, meskipun nanti pada akhirnya setelah disiksa beberapa ribu tahun gitu, dia kemudian masukkan surga karena mereka membaca syahadat. Ya, masalahnya kita adalah apakah sholat kita mencegah perbuatan maksiat? Nah, kalau belum berarti perbaiki sholat kita. Apakah puasa Ramadan kita bisa berakhir dengan derajat takwa? La'allakum tattaqun. Apakah kita yang mampu sudah membersihkan harta kita dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Ya. Kalau tidak bersih harta kita ini berarti apa yang kita makan adalah harta yang tidak halal. Kalau tidak halal, anak yang kita lahirkan nanti juga anak yang makan harta yang tidak halal. Ya. Dan seterusnya, akhirnya keluarga besarnya adalah keluarga yang tidak makan, yang memakan harta yang tidak halal. Nah, haji juga demikian. Kita di Indonesia ini terkenal dengan bangsa yang suka naik haji. Ya, biayanya mahal, tapi masalahnya tidak semua orang sempurna menjalankan hajinya. Ya, masih berkeluh kesah ya ketika naik haji. Ya. Jadi tidak ikhlas. Cobaan haji memang luar biasa. Dia memerlukan harta, memerlukan tenaga, dia memerlukan juga puasa. Nah, ini haji. Nah, sekarang iman bagaimana? Tidak semua orang yang beriman itu tidak semua Islam itu beriman. Nah, ini artinya iman itu begini. Ya. Iman adalah keyakinan dalam hati, pengamalan dan pernyataan dengan lisan, serta pengamalannya dengan anggota tubuh. Jadi ini luar biasa arti bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna 3. Ya. Namanya ismun mustarok. Jadi kata iman itu dengan amal dia menyatu. Orang yang beriman dia harus mengamalkan keimanannya. Orang yang beriman dia harus menyatakan dengan lisannya. Orang yang beriman itu harus meyakini di dalam hatinya. Nah, maka kesatuannya seperti begini. Pernyataan dengan lisan, pengamalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati. Ya. Nah, apakah benar orang yang beriman, orang yang Islam itu tidak mesti beriman? Ini rujukannya adalah surat Hujurat 2 ayat 14. Ya, ketika para orang-orang Badui datang kepada Rasulullah, mereka mengaku kami adalah orang-orang mukmin ya Rasulullah. Padahal orang-orang ini baru masuk Islam dan belum sampai kuat imannya. Maka turunlah ayat ini. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mereka berkata kami beriman. Allah katakan ya Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakan kamu sudah Islam, tetapi iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, lanjutannya di sini wa in tuti'ullaha wa rasulahu ila yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah menjalankan syariat. Ya.
Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji misalnya. La yalitkum min a'malikum syai'an. Allah tidak akan melupakan amalmu sedikit pun. Allah Maha mengampuni. Ya. Jadi amalan kita meskipun hanya syariat saja, ya, ada pahalanya. Ya. Nah, ada juga orang yang beriman tapi hanya dengan perkataan. Quran menyindir di sini Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Saya percaya Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ini orang yang berbicara tetapi tidak sesungguh-sungguhnya. Ada orang lagi yang beramal dengan baik, ya, berjasa terhadap umat manusia, tapi dia tidak Islam. Ya, perlu diketahui orang yang seperti begini ini di dalam Islam tidak ada pahalanya. Ya, ini sekarang lagi banyak orang-orang yang mencoba meyakinkan kepada kita, orang-orang non-Muslim itu bukan kafir, mereka itu orang baik-baik, amal jariahnya luar biasa. Saya tidak seperti itu. Keyakinan saya bahwa orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah itu bukan orang Islam, dan amalnya tidak diterima oleh Allah karena dia tidak menyembah Allah. Sangat tidak masuk akal umpamanya mereka tidak beriman kepada Allah, tahu-tahu mereka masuk surganya Allah. Ini sama dengan orang nggak kuliah, tahu-tahu diwisuda. Ini perumpamaannya. Jadi amalnya orang-orang kafir itu adalah fata morgana aja. Di tanah yang datar yang disangka air oleh orang Dhaka, tapi bila didatangi dia tidak ada apapun. Nah, makanya para ulama mempunyai kesimpulan, salah satunya Hasan Al-Basri mengatakan, iman itu bukan sekedar angan-angan, tapi keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan kebenarannya oleh amal perbuatan. Ya. Jadi ada orang yang beriman saja dalam tingkat syahadat. Ada memang. Dan ini ada surganya nih. Ya, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Tapi orang yang seperti ini belum sampai beriman kepada kitab-kitab, malaikat, hari akhir, takdir. Ini kalau dia beriman kepada malaikat, pasti dia tahu bahwa malaikat mencatat kan amal perbuatannya. Ya, dia percaya kepada kitab-kitab, ya percaya kepada Al-Quran nggak masalahnya. Nah, itu. Kemudian percaya kepada hari akhir. Kalau dia percaya kepada hari akhir, pasti dia mempersiapkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, apalagi mengenai takdir. Ya. Ada orang yang beriman, Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, dan takdir, tapi orang ini menjalani kemusyrikan, maka imannya pun batal. Ya. Nah, ada yang keimanannya tidak sempurna, ya. Karena apa? Karena tidak diamalkan. Ya. Syariatnya dijalankan, tapi tidak karena beriman, tapi karena dia sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, keimanannya tidak mampu, tidak nampak dalam bentuk amal individu ataupun sosial. Keimanan tidak menjadi kejujuran, tidak menjadi kebersihan, tidak menjadi kerjasama, tidak menjadi kesopanan, tidak menjadi kerja keras dan disiplin. Nah, ini iman di dalam Islam itu bukan hanya sekedar bergejolak di dalam hati. Keimanan itu ada dalam bentuk perbuatan. Dan ini yang mahal harganya di dalam kehidupan kita sebagai mukmin itu adalah bukti dari keimanan di dalam kehidupan. Makanya bukti-bukti keimanan itu banyak sekali. Jadi berarti kan beriman yang benar pada tingkat yang tinggi itu adalah iman yang disertai amal. Ini amal soleh ini. Ya, nanti saya akan buktikan. Nah, di sini iman itu rukunnya hanya 6, tapi cabangnya ini yang penting. Ya. Tapi rukun yang 6 itu, ya, orang mungkin hanya percaya bahwa Anda percaya dalam hati, ya. Percaya kepada kitab percaya, malaikat percaya. Tapi di dalam kehidupan ini apa bukti kepercayaan Anda itu? Nah, hadisnya di sini jelas. Cabang iman itu ada 70. Bahkan ada yang mengatakan 77. Ya, di sini. Jadi kalau orang beriman, pasti dia berkata baik.
menjaga tetangga, menghormati tamu, mencintai Allah dan Rasul-Nya, orang yang bertawakal. Nah, gambarnya secara keseluruhan begini. Ya. Orang itu keimanannya dibuktikan dengan keikhlasan, ya, tidak riya. Orang yang selalu bertobat, orang yang selalu mengharap rahmat dari Allah, tidak berputus asa, syukur, amanah, sabar, tawadhu, menghormati orang tua, saling kasih sayang, ya, bertawakal, tidak takabur, tidak dengki sama orang, punya rasa malu, tidak pemarah. Ini dari sisi hati aja. Coba sekarang kita lihat dari sisi lisan kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mengatakan, membaca kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Ya. Kemudian orang beriman itu selalu membaca Al-Quran. Orang yang beriman itu selalu ingin menambah ilmunya. Ilmu itu bukan saintek aja, ilmu kehidupan. Ilmu untuk hidup itu adalah ilmu bagaimana kita memaknai kehidupan ini agar bisa digunakan untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu namanya ilmu. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi ilmi wa man arada huma fa'alaihi ilmi. Di dunia perlu ilmu, di akhirat perlu ilmu. Di dunia dan akhirat perlu ilmu dua-duanya. Nah, itulah keimanan itu. Orang yang mengajar juga bagian daripada bukti keimanan. Orang yang berdoa, ya, orang yang sudah putus asa dari doa kan berarti orang yang sudah putus asa dengan rahmat Tuhan. Orang yang nggak mau berdoa adalah orang yang tidak beriman. Atau katakanlah imannya tidak sempurna karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau percuma saya berdoa karena nggak dijawab oleh Tuhan, nanti dulu. Ya. Anda berdoa ini sesuai dengan amal yang Anda lakukan atau tidak. Orang yang berzikir adalah buktinya orang yang beriman juga. Ya, orang yang beriman adalah orang yang menghindari hal-hal yang sia-sia. Dalam kehidupan sosial, bukti keimanan juga bisa dilihat. Ya, kalau dia menjadi saksi, dia jujur. Kalau dia dipercaya, dia amanah. Menikah, ya, ini bagi anak-anak muda ini, menikah itu adalah bukti dari keimanan. An-nikahu nisful iman. Nah, nikah, hadisnya orang yang menikah itu separuh dari keimanan. Karena orang yang tidak menikah itu pasti dia akan tergoda dengan hawa nafsunya dan cenderung maksiat. Kalau dia sudah menutupi dengan pernikahan, maksiat itu sudah tertutup, separuh dari maksiat itu. Menunaikan hak, berbakti kepada orang tua, mendidik anak juga menjadi bagian dari keimanan. Ya, jangan sampai ada orang yang membunuh anaknya, orang tua anak membunuh orang tuanya, ini betul-betul sudah kehilangan keimanan. Silaturahmi juga bagian dari iman, ya, taat kepada orang tua juga bagian daripada iman, ya, menegakkan pemerintah yang adil, mendukung kebenaran, mentaati hakim, kemudian memperbaiki muamalah dengan sesama, serta mencari harta yang halal. Nah, ini di Hongkong ini cocok ini. Mencari harta yang halal adalah bagian dari cabang keimanan. Ya. Nah, secara individu, apa yang harus kita lakukan? Kita bersedekah itu harta sangat pribadi sekali, adalah bagian dari keimanan. Kemudian membebaskan hamba, mungkin sekarang tidak ada ya. Berpuasa, haji, iktikaf, menjaga agama, menepati nazar, menepati janji, ya. Sholat, ya, kemudian berkorban dan sebagainya adalah bagian dari keimanan. Dalam hadis-hadis yang biasa dihafal di pesantren itu kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tamunya. Simpel sekali keimanan itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sedang akan sholat sunat, kemudian ada orang yang mengetok pintu, pilih buka pintu dulu atau sholat dulu. Nah, di sini ternyata yang benar adalah membuka pintu, karena membuka pintu menghormati tamu dan itu adalah bagian dari keimanan. Nah, yang kecil-kecil yang seperti begini ini kita perhatikan. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wala yu'di jarahu, ya, tidak menyakiti tetangganya. Ya. Apalagi kalau kita bisa disalahpahamkan ini, orang yang beriman kok bisa menjadi teroris, berarti orang teroris itu tidak beriman.
Baik, jadi kalau kita ringkas, individu muslim yang seperti apa yang beradab itu adalah yang menjalankan syariah, akidah, dan akhlak. Nanti akhlak kita bicarakan. Ya. Inilah kemudian dengan iman itu orang beramal soleh. Karena iman dengan amal adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam Al-Quran selalu dikatakan amanu wa amilus sholihat. Nah, orang yang sempurna ya kemanusiaannya itu adalah orang yang menjalankan Islam dan menjalankan Islam pada tingkat yang paling tinggi, menjalankan syariah dengan akidah dan akhlak. Makanya tingkatan ihsan itu adalah tingkatan ibadahnya dengan kesadaran yang sangat tinggi sekali. Ya, dia tidak lagi berpikir dilihat oleh siapa, dihargai oleh siapa, dia fokus dengan keridhaan Allah. Baik. Nah, amal-amal apa yang di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai bagian daripada keimanan? Saya kutip beberapa saja dari sekian banyak ayat Al-Quran. Surat Al-Asr yang biasa kita baca itu. Illalladzi, orang yang tidak rugi itu, atau semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini ditambah lagi dengan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ini kan sudah sosial ini. Kita ngomong kepada orang lain, ya, menasihati itu adalah ibadah dan itu adalah bagian daripada amal soleh. Yang kedua adalah orang yang tingkatannya agak tinggi ini, tidak sekedar memberi nasihat. Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ragu-ragu lagi dan berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu adalah orang yang benar imannya. Jadi iman yang benar itu adalah yang tidak ragu-ragu, ya, beriman kepada Allahnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ini tinggi sekali nilai keimanannya. Ya. Asal kita tidak menafkahkan harta kita untuk suatu kesombongan atau karena riya. Ya. Kita harus ikhlas. Nah, beriman dengan zakat dan sholat. Ya. Ini ada tambahan lagi, orang yang beriman dan beramal soleh itu tetap sholat dan tetap menunaikan zakat. Jangan kemudian merasa bahwa amal soleh ini tinggi pahalanya. Ya, sholat itu sedikit pahalanya. Berarti saya cukup dengan beramal soleh, ngasih sedekah, nggak perlu sholat. Itu juga tidak betul dalam Islam. Jadi meskipun orang menjalankan beriman dan menjalankan amal soleh, syariah yang di atas tadi saya sebutkan tetap harus dijalankan. Ya. Satu lagi ini, ya, orang yang beriman itu merasa bersaudara sesama Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatu. Nah, ada perintahnya lagi, merasa bersaudara dan mendamaikan kedua saudaranya yang berselisih. Nah, ini juga bagian daripada iman. Nah, bertakwa bagian daripada iman itu hanya dengan sedekah setengah kurma. Jadi sedekah ini juga sebenarnya sebuah bukti dari ketakwaan dan mengucapkan kata-kata yang baik. Sederhana sebenarnya kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ada lagi satu ibadah, ya, satu pahala yang bagian daripada iman yang saya sebut tadi, menikah. Ya. Seorang Abu Zar, ya, menceritakan bahwa Nabi bersabda begini, hubungan suami istri itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wah, gimana Rasulullah bisa hubungan yang menggunakan syahwat kok bisa bernilai pahala? Rasulullah kemudian menggunakan logikanya, nalarnya. Ya. Kalau orang meletakkan syahwatnya pada tempat yang benar itu pahala, berarti kebalikan dari itu adalah dosa, ya kan? Orang meninggalkan perbuatan dosa, ya, minum minuman yang halal itu dapat pahala.
karena meminum yang haram itu dosa. Nah, sama juga ini logikanya adalah ada orang yang meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram, dia dosa. Berarti meletakkan syahwat pada yang halal adalah pahala. Ya. Itulah yang disebut dari an-nikahu nisful iman. Nikah itu adalah separuh daripada iman. Ada lagi bagian daripada keimanan adalah birrul walidain. Ya. Ini adalah cobaan. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan, apakah manusia apakah manusia akan dibiarkan mengatakan saya beriman padahal mereka belum diuji? Nah, kemudian di ayat yang ke-8 itu ya, dibunyikan bahwa wawassal insana biwalidaini husna. Kami wasiatkan pada manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Ini bagian daripada iman. Ya. Nah, berbakti pada orang tua adalah ujian bagi orang yang beriman. Kenapa di dalam Quran disebut ihsan? Ya, ihsan itu dalam hadis Nabi disebut beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Berarti ini adalah ibadah yang hanya diketahui oleh Allah, karena itu adalah kehidupan di dalam rumah tangga yang orang tidak tahu. Maka bermuamalah hidup dengan orang tua itu adalah rahasia sebuah keluarga. Makanya di sini disebut dengan ihsan. Nah, kalau tidak ihsan itu adalah bir. Ya, bir itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, inilah bagian daripada iman. Nah, bagaimana kalau kita melihat ada anak yang menuntut orang tuanya 1 miliar, anak mengusir orang tuanya dari rumah warisannya, Masya Allah, ini jauh sekali dari keimanan yang seperti begini. Ya. Ada lagi at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Bersuci dalam pengertian ada dua. Ya, bersuci dalam arti terus dalam keadaan berwudu. Ada orang yang bersuci dengan sholat. Nah ini. Jadi kalau kita selalu dalam hidup ini berwudu, ya, ini kita selalu menjaga diri kita. Karena wudu ini adalah kesucian. Ya. Maka Bilal itu adalah sahabat Nabi yang tidak pernah lepas dari wudhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, wahai Bilal, saya melihat engkau berada di belakangku menuju surga. Ada apa? Rasulullah bertanya, ada amalan apa yang kau lakukan? Bilal kemudian menjawab, saya tidak pernah meninggalkan wudhu selama hidup saya, Rasulullah. Nah, makanya wudhu ini adalah penting. Nah, kemudian di sini tambahan mengucapkan alhamdulillah itu adalah menimbang amal kebaikan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah cahaya, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujah bagimu. Jadi ucapan-ucapan ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan kita beriman karena kita berzikir seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, ada lagi ayat yang di sini bicara mengenai birru. Al-birru itu adalah kebaikan. Apakah kebaikan itu hanya sekedar menghadap timur dan barat? Tidak. Di sini penjelasannya begini. Nah, ya, kebaikan itu bukan hanya menghadap timur dan barat, maksudnya menghadap kiblat, sholat. Tetapi adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, malaikat dan nabinya. Nah, di sini mendirikan sholat, memberikan hartanya, menepati janji, sabar. Nah, memberikan harta ini ya ada pembagiannya lagi. Ya, ini dalam Al-Baqarah 177. Ya, kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, kepada orang yang meminta-minta dan hamba sahaya. Ini jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mempunyai harta memberikan kepada orang-orang ini, itu kita menjadi orang yang menjalankan bagian dari cabang-cabang keimanan itu. Nah, iman kita ini harus dijaga dengan ketakwaan. Makanya iman selalu dikatakan dengan takwa. Ya. Nah, supaya kita tidak hilang keimanan kita, maka ketakwaan itu menjadi penjaganya. Nah, dengan apa? Dengan sabar, menepati janji, menafkahkan harta. Pokoknya jangan sampai amalan kita ini rusak. Nah, singkatnya begini, ya,
keimanan yang jumlahnya 77 cabang tadi itu adalah keimanan yang sangat fragile, sangat rentan ya. Keimanan yang amalnya sangat rentan dengan kerusakan. Makanya diperingatkan di dalam Al-Qur'an wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza, janganlah engkau batalkan sedekahmu itu dengan caci maki atau dengan kesombongan dan caci maki. Nah, kalau Anda melakukan caci maki dan kesombongan, Anda tidak takwa. Takwa itu apa? Nah, ini Sayyidina Umar aja bertanya kepada sahabat yang lain. Sahabat kemudian yang lain menjawab, takwa itu adalah seakan-akan engkau berjalan ke semak-semak yang penuh duri dan kamu takut akan tertusuk durinya. Itulah takwa. Nah, duri itu adalah maksiat atau dosa-dosa kecil yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dari Al-Quran kita berbicara mengenai amal, dan mengamalkan isi Al-Quran itu adalah bagian daripada keimanan. Nah, inilah renungan kita untuk nuzul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita, akhlak kita, dan menjadi ilmu pengetahuan kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai, Prof. Ya. Banyak sekali yang kami catat di sini, saking banyaknya. Ada juga pengetahuan-pengetahuan, bukan ada juga, banyak juga pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapatkan, bahwasanya Al-Quran itu sesungguhnya adalah ujung-ujungnya tuh menciptakan manusia yang beradab. Nah, untuk menjadi manusia yang beradab itu tidak mudah. Ada ilmu, ada iman, dan ada amal. Ini PR kita banyak. Kalau misalnya kita membaca dan memahami Al-Quran dengan baik, ya nampaknya kok kejahatan, kecurangan itu insya Allah nggak akan terjadi kayaknya. Betul. Jadi apa yang keburukan yang terjadi, yang kita rasakan saat ini, artinya kita belum membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Oke, Prof. Yang excited nampaknya bukan hanya saya, pemirsa juga telah melontarkan, saya lihat ada 6-8 penanya. Mari kita langsung saja, Prof. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, Fiona Sohibatus Solihah dari Tuban, Jawa Timur. Wah, dari Tuban nih. Pertanyaannya ada 3, Prof. Nomor 1, sebagai orang awam, saya masih bingung sebenarnya yang dimaksud nuzulul Quran itu, apakah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke dunia, atau saat diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari saudari Fiona ini, bagaimana cara atau metode untuk menghidupkan nuzulul Quran selama sisa Ramadan yang kurang 2 minggu ini, pun masih dalam pandemi COVID seperti saat ini? Pertanyaan ketiga, adakah nasihat atau anjuran dari Prof agar generasi muda saat ini lebih bersemangat lagi membumikan Al-Quran, tidak hanya pada saat perayaan nuzul Quran saja, tapi tetap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Demikian, Prof. Mungkin kita bacakan satu, Prof langsung jawab aja biar nggak lupa, Profnya. Ya. Mengenai nuzul, ya, turunnya Al-Quran itu adalah berangsur-angsur, karena memang Nabi Allah menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu, dan sudah tentu ada hal-hal yang memang tidak ada sebabnya mengapa Al-Quran diturunkan, karena memang Al-Quran ini bukan untuk masyarakat Arab, ya, untuk umat manusia seluruhnya. Makanya diturunkan sesuai dengan kesiapan. Jadi begini, ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam sebagai agama, Islam sebagai din. Ya. Di situ perintah mengenai sholat, perintah mengenai zakat, perintah mengenai haji ada di situ. Begitu ayat-ayat itu Al-Quran turun di Madinah, ayat itu berkaitan dengan kehidupan, lebih banyak berkaitan dengan kehidupan. Seperti tadi innamal mu'minuna ikhwatun, itu pasti di Madinah. Kemudian
inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu ayat madani. Jadi Quran itu diturunkan secara gradual ya. Nah, awal diturunkannya memang adalah bulan Ramadan. Itu saja sebenarnya. Yang kedua, mengenai metode ya. Metode tadi gimana? Pertanyaan kedua adalah bagaimana metode untuk menghidupkan nuzul Quran selama sisa Ramadan? Oh, saya kira nuzul Quran tidak perlu dihidupkan ya. Jadi yang perlu dihidupkan adalah bagaimana memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi menghidupkan Al-Quran bukan menghidupkan nuzul Quran. Ya. Seperti ini kayak orang salah paham mengenai Dirgahayu HUT Indonesia. Dirgahayu itu selamat abad, selamat panjang umur kan ya. Nah, selamat panjang umur hari ulang tahun Indonesia ini salah. Yang betul adalah Dirgahayu Indonesia pada HUT yang kesekian. Nah, sekarang bagaimana kita membumikan nuzul Quran? Bukan nuzul Quran yang dibumikan, itu Al-Qur'annya yang dibumikan. Ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada masyarakat yang hanya membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Ada masyarakat yang menghafal Al-Quran, bagus. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana masyarakat itu membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang menurut saya sangat penting. Jadi orang-orang dulu itu maju-maju karena memang mereka mengandalkan ilmunya kepada Al-Quran. Ya, dulu orang tidak mengerti bagaimana bercocok tanam itu. Tahu-tahu turun ayat atau membaca Al-Quran ya, atau membaca Al-Quran yang berbunyi wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayyun. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Nah, disitulah ilmu dapat dari Al-Quran dikembangkan menjadi pertanian. Ya. Kemudian ada lagi yang dalam surat Yasin itu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini astronomi ini. Bagaimana matahari itu bisa berputar-putar, kemudian bulan juga berputar, bumi juga berputar, muncullah ilmu ekonomi. Jadi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita memahami Al-Quran. Ya. Kalau sekarang ini ada one day one juice, saya menyarankan ya one day one ayah, one translation, one understanding. Wow. Apalah ini singkatannya susah ini. Susah. Jadi kita paham satu ayat aja, ya satu ayat, kemudian kita bisa menghafal bagus, nggak ada masalah. Tetapi ayat itu kita amalkan, ya. Tadi kayak sholat, ya, surat Asri aja lah, ya. Amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudahlah, di antara kita ini ngomongnya itu saling mengingatkan mengenai kebaikan dan kebenaran. Itu sudah sangat bagus sekali. Itu satu ayat itu diamalkan, Muhammadiyah menjadi besar, ya. Itu hanya mengamalkan surat Al-Maun. Ya. Surat Al-Maun yang simple aja. Nah, itulah sebenarnya membumikan Al-Quran yang sesungguhnya itu. Ya, yang terakhir kan membumikan Al-Quran kan ya. Ya, betul. Ya, membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah di bumi, bukan membumikan. Bukan membumikan, bahasanya menurut saya tidak betul. Bagaimana mengamalkan? Ya. Al-Quran sudah ada di bumi dan kebenaran itu sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma orang itu tidak mau mengamalkan. Ini kita jangan berpikir Quran itu bahasanya susah dan tidak bisa dipahami. Anda harus bisa membandingkan dengan kitab-kitab suci agama lain ya. Itu tidak mudah. Kalau Al-Quran ini bahasanya jelas, ya. Kalau diharamkan diharamkan, kalau dia baik adalah baik, ya. Bahkan Al-Quran itu diambil hukumnya mudah. Ya. Nah, di situ sudah jelas hukumnya disebut dengan muhkamat. Kalau yang tidak jelas mutasyabihat. Mutasyabihat diperbolehkan kita untuk berijtihad, ya, mengambil hukum dan dari situ kita bisa bermuamalah. Ya. Itu membumikan itu di situ. Tapi artinya bukan membumikan, itu mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan. Oke, yang lain. Oke, penanya berikutnya.
setelah Ibu Fiona, Erlin Anawati dari Aberdeen. Oke, Erlin Anawati, bagaimana cara agar kita semakin cinta kepada Al-Quran? Biar semangat membaca Al-Quran tidak hanya pas Ramadan saja. Ini juga PR saya nih, Prof. Kadang-kadang membaca Al-Quran itu cuma saat Ramadan saja. Dan apakah kita yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya tetap mendapatkan pahala? Yang ini sudah dijawab tadi. Silakan, Prof. Ya. Begini, saya juga termasuk orang yang ya tidak sekelas ulama-ulama besar. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Wow. Ya, saya nggak sampai lah, ya kita ini nggak nyampe. Kita begini, saya selalu membaca Al-Quran ketika melewati sebuah ayat saya berhenti. Karena ada yang saya paham langsung bahasa Arabnya. Kalau saya tidak paham dan saya melihat bahwa ini adalah menyentuh saya lihat terjemahannya, kemudian saya mencatat. Jadi saya kayak membuat quotation dalam dalam sebuah tulisan gitu ya. Ini cara kita setiap hari aja habis subuh sebelum kita baca apa-apa. Nah ini sebelum kita apa-apa habis sholat subuh baca Al-Quran meskipun 1 lembar. Ya, meskipun 1 lembar. Tetapi 1 lembar itu tidak dibaca tapi difahami. Ya, difahami artinya, kemudian kita catat mana yang kira-kira menyentuh kita itu. Nah, kalau misalnya ada di ayat pertama Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, ya, maknanya muttaqin itu apa? Di situ ada penjelasannya lagi. Oh, ternyata muttaqin itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian hari akhir, dan mimma razaqnahum yunfikun. Oh, menafkahkan. Oh, berarti orang yang beriman dan bertakwa itu yang menafkahkan hartanya berarti. Nah, di sini dari situ kita nanti akan diberi Allah petunjuk dari ayat-ayat yang kita baca. Yakin saya. Ya. Mulai dari hal simpel aja dulu ya, Prof ya. Yang simpel, yang menyentuh kita aja. Ya. Yang nggak menyentuh ya nggak apa-apa, kita baca aja gitu ya. Dan di dalam Al-Quran itu memang ada sejarah-sejarah. Ya, ketika orang mencari sejarahnya Fir'aun gimana, ya ketemulah di situ. Kalau mencari sejarahnya Nabi Ibrahim juga ketemu di situ. Nah, mungkin kita tersentuh dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya di dalam surat Yasin itu, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ganjaran, tetapi mereka mendapatkan petunjuk. Gimana ini? Nah, ini adalah keikhlasan tingkat tinggi ini kan. Nggak dibayar tapi dia mendapatkan petunjuk. Nah, kita suruh ikut orang yang seperti begitu. Nah, kita bisa merenungkan dari situ misalnya. Inilah cara kita mencintai Al-Quran. Mana yang kira-kira memberikan kita pencerahan. Nah, situ mulai kita cinta. Makanya tadi para sahabat tadi ada yang menyebutkan Al-Quran itu seperti intan. Dari sudut manapun Anda mengambil, Anda akan mendapatkan cahaya itu. Ya. Nah, di sini maksud saya. Mungkin yang sifatnya agak filosofis Anda nggak doyan gitu ya, nggak ada masalah. Atau yang sifatnya hukum-hukum yang keras-keras Anda nggak ada masalah. Anda suka yang agak memberikan pencerahan dalam kehidupan gitu ya. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Ya. Barang siapa memberikan kemudian bertakwa, kemudian membenarkan kebaikan akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Nah, ini kan menarik ini. Yang begini-begini ini kita tulis lagi, ya. Menulis dalam bahasa Arab juga mendapat pahala itu. Kemudian kita ingat-ingat, ya. Kemudian kita resapi dalam kehidupan kita bagaimana hidup kita ini diwarnai oleh pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalau pahala tadi kan di awal sudah saya sebutkan, ya. Apapun kualitas bacaan Anda dapat pahala. Ya. Apalagi Anda membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, luar biasa pahalanya. Oke. Baik. Penanya ketiga, saya kira ini penanya yang terakhir kali ya. Oke. Oh masih ya? Oh masih banyak ternyata. Dari Siti Komariah, asal Lombok, tinggal di Tokakuawan. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita lupa membaca Al-Quran ya? Yang sebelumnya kita hafal, misalnya ayat-ayat pendek yang umumnya
yang umumnya kita baca saat sholat. Lambat laun sholatnya diisi selalu dengan ayat trikul, kulhu. Gimana itu Ustaz? Ya artinya mungkin yang kalau boleh saya ini bisa nggak sih kalau misalnya kita sholat tuh bacanya kulhu aja gitu? Oh, Nah, ya, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ya, begini, kalau Anda mencintai Al-Quran, ya, Anda itu dalam keseharian kan juga ada hal-hal yang Anda hafalkan. Ya, menghafalkan, apalagi kalau Anda suka main komputer, itu rumus juga Anda hafalkan. Ya. Kenapa menghafal Al-Quran itu susah? Dia mudah sebenarnya. Kalau cara menghafalnya gimana? Dia dibaca berulang-ulang, nanti Anda hafal. Ya, ambillah kata-kata di tengah Al-Quran ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allahu Akbar. Oh, enggak masalah. Ya. Satu ayat di tengah-tengah gitu ya. Kalau kulhu kan beberapa ayat ya. Itu enggak ada masalah. Jadi cobalah sekarang ini Anda akrab dengan Al-Quran ya. Jadi Anda lupa dengan hafalan itu, buka lagi Al-Quran. Ya, buka lagi Al-Quran. Kita ini, saya juga pernah hafal juga lupa, itu biasa. Ya. Cuma ketika kita lupa itu kemudian kita penasaran kan, kemarin itu apa sih? Di dalam surat Yasin itu kan wa idza aradta syai'an an yaqula lahu apa ya? Buka lagi, oh kun fayakun. Nanti ingat lagi di situ. Jadi caranya kita diulang-ulang kayak pelajaran gitulah. Ya, karena memang mengucapkannya ada dapat pahala, masa Anda meninggalkan pahala itu ya. Jadi tolonglah berakrab-akrab dengan Al-Quran ya. Kalau Anda lupa, nanti takut di akhirat Anda dilupakan oleh Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, yang saya takzimi Prof. Dr. Hamid Fahri. Pertanyaan saya, ini yang bertanya namanya Ratih dari Syatin. Bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab? Karena kondisi PMI di Hong Kong yang tinggal bersama majikan sangat kecil kemungkinan untuk dapat mengenakan jilbab di rumah majikan. Ini dilematis pertanyaannya. Oke. Itu begini, jilbab itu adalah bagian dari kewajiban syariah. Kemudian membaca Al-Quran juga bagian daripada syariah. Artinya kita membaca itu dapat pahala, tidak membaca ya kurang pahala. Nah, orang menjalankan syariat itu juga boleh dalam kondisi tertentu dia tidak menjalankannya. Seperti keadaan darurat. Ya, kalau dengan menggunakan itu Anda terancam, Anda tidak menggunakan, tidak ada masalah. Bahkan ada seorang ulama dari Mesir itu, kalau mengatakan begini, kalau Anda berdakwah ke Hong Kong, jangan mengharamkan anjing. Karena orang Hong Kong itu suka makan anjing. Saya nggak tahu ini betul atau enggak. Tapi orang Mesir ini yang mengatakan itu. Jadi nggak ada masalah, Bu, tidak menggunakan jilbab, Ibu membaca Al-Quran, nah masalah, tetap dapat pahala. Ya. Dan istighfarlah ya, tidak menggunakan jilbab itu kan membuka aurat ya. Membuka aurat itu hukumnya dosa. Nah, bagaimana supaya dosa kita ini tertutupi? Beramallah yang bisa menutupi dosa. Fa'at bi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, hadisnya gitu. Ikutilah sayyi'ah ataupun perbuatan-perbuatan dosa itu dengan kebaikan, akan menghapuskan itu. Nah, sekarang kalau ibu setiap hari tidak berjilbab dalam kondisi terpaksa, berarti kan terpaksa meninggalkan kewajiban itu. Karena itu, cobalah ibu juga mencari pahala apa yang bisa ibu lakukan setiap hari untuk menutupi dosa ibu meninggalkan, tidak menutup aurat itu. Itu aja. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja dalam Islam itu. Iya. Ada dosa, setiap hari kita berdosa. Tutup lubangnya apa? Dengan sholat. Iya. Sholat 5 waktu.
Nah ini, nah itu bisa sholat nggak Ibu? Masalahnya tidak bisa menggunakan jilbab tapi bisa sholat nggak? Nah saya dengar juga begini, di Hong Kong itu ada orang yang tidak mau menunjukkan, tidak boleh menunjukkan dirinya sholat di rumah majikan. Terpaksa dia sholat di toilet, tidak ada masalah. Ya, itu karena dalam keadaan darurat. Ya. Begitu Bu. Terima kasih Ustadz. Betapa mudahnya sebenarnya kita beragama ini. Yang penting tuh jangan dibikin-bikin, digampang-gampangin gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Sofiatun Hasanah dari Cilacap, namun tinggal di Lohas Park TKO, Teng Kuan O. Sekarang memasuki hari belasan Ramadan dan di Indonesia yakin malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil di malam 15, 17 atau 19 atau 21 pada rame-rame nyari Lailatul Qadar di malam ganjil seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apa tanda atau ciri alam yang bisa kita ketahui jika Lailatul Qadar tiba? Dan apakah Lailatul Qadar hanya tiba di malam ganjil? Dan apakah dari malam 1 sampai 14 bisa saja terjadi Lailatul Qadar? Ini pertanyaan dari Ibu Sofiatun. Ya. Ciri-cirinya itu macam-macam Ibu ya. Ada orang yang melihat sesuatu di langit, ya. Kemudian ada suasana yang lain daripada yang lain malam hari itu. Ya. Tapi kalau tandanya tadi memang hadisnya itu adalah 10 hari terakhir di tanggal yang ganjil. Itu anunya tanggal. Jadi tidak mungkin di hari pertama, kedua sampai ke 14 ya. Itu tidak mungkin. Karena hadisnya memang begitu. Makanya Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu menambah jumlah terawihnya atau sholatnya dan bahkan tidak tidur di 10 malam hari terakhir. Itu. Jadi ya bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya tentunya tidak sekedar dapat gitu aja, tapi ada amalan-amalan selama bulan Ramadan. Saya ingin mengingatkan aja begini Bu, ya nggak usah lah cari nuzul Quran yang yang ada di dalam hadis itu. Ya kita ikhlas saja lah menjalankan itu, jangan hanya ingin mencari Lailatul Qadar. Ya, kita menjalankan aja puasa dengan sesungguh-sungguhnya. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa doa yang paling makbul itu adalah setiap hari Jumat, setiap habis asar. Sekarang Ibu bayangkan, setiap hari Jumat, hari biasa, habis asar, itu adalah doa yang paling dikabulkan. Bayangkan sekarang, setiap habis Jumat, habis asar, di bulan Ramadan, itu kan luar biasa mujarabnya doa itu. Bagi saya lebih bagus konsentrasi di dalam hari itu, ya, hari Jumat di habis asar di bulan puasa. Jadi kalau bisa Ibu Bapak sekalian, habis asar hari Jumat di bulan Ramadan yang tinggal beberapa Jumat ini, ya, sebaiknya dari asar sampai buka puasa kita doa sebanyak-banyaknya. Berzikir sebanyak-banyaknya. Itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta yang yang umum dulu, minta yang khusus, mohon kepada Allah tambahan iman, ya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan rezeki bukan selalu harta, ya, ketenangan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini menurut saya lebih baik mengejar ini daripada mengejar Lailatul Qadar. Karena kita memang tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu turun gitu ya. Begitu. Pertanyaan terakhir. Nah, di pertanyaan terakhir nih dari Fitria Marini, tinggal di Wancai, dia ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, di bulan puasa ini kita dianjurkan membaca Al-Quran. Nah, lebih baik kita mengejar agar sering khatam Al-Quran atau bertilawah sambil membaca terjemah pelan-pelan sambil menafsir Al-Quran. Wah, ini tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Prof. Pertanyaan kedua, ketika membaca Al-Quran menggunakan telepon seluler atau gadget yang lain,
tapi bukan mazhab. Jika kita tidak berwudu, apakah boleh? Pertanyaan ketiga, membaca Al-Quran sambil tiduran, apakah boleh atau tidak? Demikian, Ustaz. Ya, mengenai yang pertama, itu namanya tadabbur Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran. Pahalanya akan lebih banyak karena begini, majelis ilmu itu adalah majelis yang seluruh malaikat bertasbih kepada orang yang belajar ilmu pengetahuan. Bahkan kalau Anda memahami Al-Quran, artinya memahami ilmu yang ada di dalam Al-Quran, nilai Anda itu sama dengan tahajud semalam suntuk. Ya, kalau hanya tilawah sampai Anda khatam, tidak memahami bertadabbur maknanya, Anda dapat pahala tilawah. Ya, yang satu huruf satu pahala tadi. Satu huruf 10 pahala. Jadi banyak pahalanya, tapi darajatnya, makomnya lebih tinggi lagi kalau Anda membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya untuk diamalkan. Gitu ya. Khatam Al-Quran baik kalau Anda mengerti sambil membaca itu Anda kemudian memahami isinya. Ya. Menggunakan gadget boleh saja, itu kan untuk istima itu ya, untuk mendengarkan. Ya, orang yang mendengarkan ayat itu sudah dapat pahala juga. Jadi kalau punya gadget, ya, kemudian isinya adalah tilawah, letakkan aja gadget di kamar sambil Anda tidur-tiduran gitu. Itu nggak ada masalah. Membaca Al-Quran sambil tidur juga tidak masalah. Berzikir itu kan, berzikir itu tidak selalu tasbih, tahmid, takbir. Ya. Berzikir itu juga membaca Al-Quran. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, yang berzikir kepada Allah baik tidur, duduk atau berdiri. Nah, ini kan berarti tidur juga boleh. Ya. Sambil naik motor juga boleh. Ya, kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, atau sambil berbaring, itu diperbolehkan. Jadi nggak ada masalah. Nah, dimanapun kita berada di tangan kita ini kalau bisa gadgetnya gadget Al-Quran gitulah. Ini kita mengikuti teknologi tapi juga tetap komit dengan agama kita. Oke, saya kira cukup. Baik, Prof. Terima kasih. Tentunya kami yang di perantauan ini masih banyak berharap nasihat-nasihat atau waktu yang Prof luangkan kepada kami. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, kami berharap satu kali lagi ada pesan kepada kami yang tinggal di perantauan ini untuk menghadapi kehidupan di Ramadan ini dan apalagi di masa pandemi ini, Prof. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejalan atau sesuai dengan nuzul Quran, saya berharap untuk diri saya dan untuk kalian semuanya, Al-Quran yang kita baca sehari-hari ini kita tingkatkan menjadi pemahaman dan kita tingkatkan dari pemahaman menjadi sebuah amal atau amal-amal yang banyak sekali dalam kehidupan. Maka dari itu saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, pelajarilah ya amal-amal apa yang kira-kira mempunyai kaitan dengan keimanan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, sehingga kita ini hidup di dunia ini dengan penuh hikmah, penuh dengan pahala. Tidak perlu kita sulit-sulit menggunakan teori-teori, atau tidak perlu Bapak Ibu sekalian katakanlah misalnya mendalami tafsir hadis, mendalami fikih sampai yang itu sudah ada yang mempelajari, ya. Yang di pesantren sudah yang belajar. Bapak Ibu sekalian yang bekerja di sini, harapan saya satu aja, marilah kita beramal soleh. Amal soleh itu gampang sekali. Ya. Amal soleh itu gampang. Pertama, tidak menyalahi syariah. Yang kedua, kita niatkan di dalam amal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan itu menjadi bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Muslim yang meningkat menjadi mukmin pada bulan Ramadan ini. Amin, amin. Prof, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya.
Dengan demikian berakhir pula acara kita di Ngopi Instan kali ini. Terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ya, saya undur diri dulu. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.